Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, ataupun apapun lah ya pemirsa. Kali ini saya Wahyucan kembali lagi untuk di kanal YouTube kami di RRI Surabaya untuk dicek fakta RRI Surabaya. Dan kali ini kita akan coba membahas travel agent palsu. Karena yang sepemahaman saya, saat ini pandemi udah mulai turun, begitu ya. Pandemi COVID-19 sudah mulai turun, lalu libur sekolah juga sudah mulai memasuki hari-harinya. Banyak juga orang yang kangen melihat seperti keindahan Bali itu seperti apa, lalu juga Labuan Bajo seperti apa, Raja Ampat itu seperti apa, Bunaken juga seperti apa. Itu kan ada rasa kerinduan pemirsa ya. Karena kalau selama pandemi, sudah tiket mahal, banyak juga persyaratan, vaksin, lalu segala macamnya. Ini yang buat orang itu jadi males kalau seandainya kalau mau berpergian. Nah, untuk membahas hal ini, travel agent palsu ini saya akan coba membahas cek faktanya bersama narasumber kami yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sudah hadir, tapi kita hadirkan lagi untuk Anda. Ada Mbak Dia Larasati dari Bendahara dan Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo Surabaya, dan juga Artika Farmita dari Divisi Komunikasi dan Informasi Aliansi Jurnalistik Indonesia Surabaya atau AJI Surabaya. Gimana kabarnya? Sehat ya, Mbak ya? Baik. Baik. Aliansi Jurnalis Independen, Mas. Oh, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Begitu. Surabaya. Surabaya. Oke. Dan kali ini kabar baik, tapi yang pasti sudah liburankah semuanya? Healing time-nya, bagaimana healing time-nya? Menahan diri. Oke, tapi kalau berbicara untuk healing time ini kan lagi fenomenanya lagi marak banget ya. Healing time apalagi setelah pandemi. Waktu lalu kan kita coba membahas love scam. Ternyata Mbak Dia kan banyak juga yang keluar negeri begitu ya. Betul. Kangen nggak sih jalan-jalan gitu? Kalau dari Mbak Dia sendiri, kalau saat ini rindukah dengan traveling, healing time dan segala macamnya ini? Sebenarnya rindu ya Mas ya, cuman kita ini lebih ke realistis sih sebentar. Realistisnya kenapa, Mbak? Healingnya pingin, tapi dompetnya yang bilang jangan. Oh, jangan. Gitu. Tahan gitu Mbak Dia. Ojo ke susu komen, gitu, seperti itu. Ojo ke susu healing, seperti itu. Jangan ke susu healing ya. Oke, tapi kalau dari Mbak Tika sendiri seperti apa? Sudah kangen kah atau justru udah Mas kemarin udah healing time deh? Udah sempat beli tiket, Tiket. tapi ternyata abal-abal. Fraud. Oke, kena prank gitu ya. Tapi kok bisa sih sampai kena prank, sudah beli tiket tapi justru nggak jadi berangkat? Pertama sih soal visa, karena visanya waktu itu ditolak. Waktu itu mau pengen ke Jerman, ditolak visanya. Kok ya kebetulan tiketnya tuh memang bermasalah. Jadi saya beli tiket, namanya tiket open date. Jadi kita bisa bebas pilih kapanpun. Nanti dikasih rentak, kita beli istilahnya kayak nge-jeep gitu ya, kayak booking selama setahun. Nanti kalau misalnya mau dicairkan, misalnya kayak aku apply visa udah lolos, dapet, nanti baru mengajukan ke pihak agennya. Nah, ketika mau ngajukan itu ngantri, alasannya banyak banget. Sampai akhirnya mulai muncul deh yang komen-komen di grup Persatuan Pelajar Indonesia di luar negeri itu, di Jerman lumayan rame lah itu. Ternyata korbannya nggak cuma di yang mau ke Jerman, tapi yang Jerman ke Indonesia, dari Turki juga, karena dia jual tiket beberapa selain tidak satu negara aja. Jadi ya udahlah, chaos. Oke, berarti kalau ke Jerman itu kalau dirupiahkan itu bisa sampai belasan loh. Belasan. Bisa sampai belasan kan kalau PP? Iya. Mulanya yang paling murah kalau selisihnya kalau di tiket online kota yang resmi ya, kayak misalnya macam-macam di online tuh yang udah biasa tuh, PP kalau paling murah tuh bisa dapat 9 juta sebenarnya. Tapi kok sangat beruntung dan berbulan-bulan sebelumnya, timingnya pas. Oke. Tapi kalau dengan model yang open date setahun, kok bisa tinggal bilang aja mau berangkat kapan. Itu akhirnya baru tahu saya kalau itu tidak ada skemanya seperti itu seharusnya. Itu bisa sampai berapa banyak selisihnya, Mbak?
Selisihnya 50% lebih. 50% lebih ya. Lumayan juga tuh ya. Aduh. Makanya kan Ijo langsung ngeliat. Karena wah lumayan nih bisa hemat. Jadi malah nggak hemat. Iya, malah jadi nggak hemat, malah jadi buntung kita ya. Oke, tapi kali ini kalau dari Mavindo ini melihat dengan adanya travel agent yang palsu begitu ya. Apalagi kalau sudah yang namanya tiket itu biasanya lebih banyak orang itu akan membeli langsung paket ya. Biasanya ada paket-paket gitu ya. Contoh seperti paket umroh atau paket traveling kemana ke Korea lah, ya ke Jepang atau kalau di Indonesia paling ya ke Malang, ke Bromo, paket Bromo itu ada, paket ke Bali. Mavindo sendiri pernah nggak sih untuk melihat bahwa banyak ya orang-orang yang mengadukan agen palsu nih? Sebenarnya kalau pengaduan tidak banyak juga sih Mas. Cuman kita karena Mavindo ini lebih ke cek fakta ya, seperti itu. Kalau yang pengalaman saya sebenarnya bukan untuk tiket traveling atau tiket apa itu bukan. Jadi saya itu pernah mendapat email bahwa saya ini terpilih untuk mengikuti tahapan rekrutmen. Oke. Rekrutmen di sebuah perusahaan dengan gaji yang fantastis, yang ya di impian kita semua lah. Kayaknya 3 digit ya kayaknya. Dengan job desk begini, oh wow gitu kan. Bagi yang mungkin kita lagi job seeker atau kehilangan pekerjaan kan memang banyak ya Mas ya. Di masa-masa pandemi itu tiba-tiba mendapat email seperti itu, dan emailnya itu banyak orang yang ditaruh di CC, BCC, whatever itu. Jadi rekrutmen selanjutnya akan dilaksanakan di sini, dia memberikan alamat, hanya saja untuk ke sana silahkan membayar tiket untuk akomodasi dan pesawat pulang pergi, seperti itu. Diganti nggak? Ada kata-kata itu nggak? Tidak ada. Oke. Jadi kemudian waktu itu naluri sudah alamat ya, oke, langsung larinya ke Google Map. Ketika saya cari alamatnya dimasuk, ini kok kayak rumah kosong, seperti itu. Terus kemudian saya ingat-ingat, saya rasanya nggak pernah apply juga ya ke perusahaan ini, kok tiba-tiba mau diikutin rekrutmen lanjutan, kan jelas nggak mungkin, seperti itu. Terus dari kami ini biasanya apa langkahnya, mungkin kita ke situs resmi si perusahaan atau yang katanya mau rekrutmen lanjutan itu, benar nggak sih sebenarnya dia buka lowongan. Seperti itu. Tapi, jadi jangan sampai terus tiba-tiba sudah kita buru-buru mau ikut rekrutmen lanjutan, ternyata memang ini cuma mainannya si agen tiket untuk kita pergi dan balik lagi, seperti itu. Beli tiket bodong itu tadi begitu ya. Oke, tapi kalau melihat hal ini, kenapa sih Mbak sebenarnya kalau melihat fenomena ini, kalau dari Mavindo melihatnya seperti apa? Mungkin lebih banyak ke ini ya Mas ya, karena kebutuhan ya. Jadi kita mungkin sedangkan sebenarnya di awal-awal itu yang harus kita pegang adalah sesuatu jika itu too good to be true atau too bad to be true, itu harusnya kita sudah langsung waspada. Seperti itu tadi, tiket terlalu murah atau gaji yang ditawarkan terlalu fantastis, itu yang too good to be true. Atau too bad to be true itu mungkin lebih kepada berita-berita yang menjelekkan atau ingin mendiskreditkan seseorang, seperti itu harusnya kita sudah waspada di awal. Cuman karena mungkin kebutuhan atau mungkin kita berniat baik sebenarnya, ini loh ada lowongan, silahkan di follow up, seperti itu. Jadi lebih banyak filter diri sendiri sih. Filter diri sendiri ya. Oke, kalau too good to be true dan juga too bad to be true, kalau di Aji mungkin good news is good news ya, bad news is good news gitu ya. Skeptis lagi. Tapi kali ini Mbak Artika melihat maraknya juga dengan agen palsu, Anda pun juga menjadi korban begitu ya. Tapi sebenarnya kalau melihat ini fenomena apa sih yang terjadi? Apakah sama dengan Mavindo atau justru Aji pengamatannya agak sedikit berbeda nih? Karena melihat sosial di masyarakat berbeda. Ya bentuk penipuan, segala macam bentuk penipuan kayak basicnya sama ya, ketika mereka menggunakan trik-trik yang berbau psikologis, ketika pilihannya terlalu baik sehingga memunculkan harapan, memainkan psikologis kita sebenarnya. Apalagi kondisi saat sulit seperti ini kan jadi suatu harapan, sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian dikasih kayak seolah-olah pilihannya sangat terbatas. Jadi manusia itu memang punya kemampuan otak yang luar biasa ya, bisa memutuskan dengan cepat. Tapi dengan cepat itu bisa kemudian pilihan kita jadi salah. Kita diburu-buru seolah-olah ya cuman maknya segini, tiket cuman untuk 1 tahun cuman sekian juta, jauh lebih murah, cuman sampai hari ini atau cuman sampai berapa jam. Nah, itu kan seolah-olah apa ya, otak kita disering dimanipulasi gitu loh. Seolah-olah ini cuman cepetan nih, nanti melewatkan kesempatan emas. Nah, itu yang harus diwaspadai itu. Karena itu permainan trik
penipu ya basicnya seperti itu. Benar. Tapi kalau sejauh ini, apalagi ini mau menjelang akhir tahun 2022 begitu ya, Aji melihatnya banyak kasus-kasus yang diterima oleh Aji mengenai penipuan ini. Kalau yang langsung ke Aji mungkin enggak ya, tapi lebih ke pengamatan pemberitaan di media. Jadi memang selama pandemi salah satu kasus saya itu juga salah satu yang muncul di media massa, cuman nggak di Surabaya karena melihat skalanya yang bahkan kami itu satu grup WhatsApp itu bisa 80 orang, itu masing-masing kerugian rata-rata 15 juta, itu bisa udah 10 triliunan itu sebenarnya. Cuman makanya sekarang lagi diproses, sedang menyusun langkah strategi hukum. Jadi memang dan alhamdulillah ada media yang biasanya menyambut baik, atau dalam artian ada yang melapor, jadi kemudian diliput juga. Cuman ya kan namanya pidana nggak sesuatu kejahatan tuh nggak bisa berhenti hanya dengan diliput saja, tapi juga butuh sistem yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Kalau istilahnya kalau di media itu, wah pas digoreng nih. Tapi hati-hati juga sebenarnya, kan ada yang lain-lain nih undang-undang yang cukup karet begitu ya. Oke, tapi kalau dari Mavindo sendiri, Mbak Dia melihat perkembangan teknologi ya, lalu juga semakin mudah begitu ya. Travel agent palsu ini udah marak semarak-maraknya atau seperti apa sih Mavindo mengamatinya? Karena kita selama ini kan sudah ada banyak melihat beberapa laporan ya Mas. Biasanya sih yang travel umroh, maaf saya sebut seperti itu, memang karena kalau tipikalnya orang Indonesia yang kita ini mayoritas Muslim, biasanya kalau apa-apa yang berbau ibadah atau agama atau dibungkus seperti itu sudah langsung keluarin duitnya, itu sudah yang penting kita berprasangka baik dulu. Kok nanti sudah niat baiknya dicatat seperti itu, diganti. Kalau sekarang mau dirugikan nanti diganti lebih banyak sama Allah dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya ini justru ini kelemahan kita untuk dimanipulasi oleh pihak-pihak yang jahat seperti itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya ingatkan ya, kita semua sebenarnya cek fakta itu tidak terlalu sulit. Kita semua bisa kok. Cek fakta itu gampang kok sebenarnya. Iya, cuman kita sedikit meluangkan waktu atau usaha sebenarnya, jangan sampai ya itu tadi, jangan sampai kita yang menjadi korban. Oke. Tapi cara termudah menurut Mbak Dia sendiri untuk mengecek fakta bahwa ini palsu seperti apa? Bisa kita tanya ke Google Mas langsung. Jadi misalnya kasus ini ya misalnya gitu. Tapi kan terkadang kalau dari Google itu kan base testimoni itu juga banyak yang mempengaruhi loh. Biasanya saya nulisnya hoax duluan. Jadi misalnya hoax mengenai vaksin gitu ya, langsung sudah muncul aja seperti itu. Atau kita punya rujukan turnbackhoax.id atau cekfakta.com, itu bisa diakses siapa saja. Jadi kita tinggal ketikkan saja kata kuncinya di situ, akan langsung muncul berita-berita hoax yang berkaitan. Ya. Baik, berarti ini adalah salah satu cara yang paling mudah begitu ya. Atau ada cara yang paling kalau seandainya kalau berbicara ibadah kan banyak juga orang yang bisa dikategorikan sudah lanjut usia atau lansia lebih utamanya, banyak mereka yang juga merasakan tertipu oleh agen-agen seperti ini, apalagi berkedok ibadah dari tanda kutip. Kalau untuk mereka yang sudah lansia dan juga mungkin dalam tanda kutip gagap teknologi atau gaptek, ini ada cara lain tidak yang bisa disampaikan? Yang pertama mungkin kepedulian ya Mas ya. Jadi setiap orang tua ini kan mestinya tetap ada keluarga yang lebih muda yang bisa membantu mengecekkan. Selain itu dari Mavindo kita ada namanya program Tular Nalar Lansia. Jadi kita memang menggandeng lansia ini untuk bisa mengecek fakta sendiri. Jadi selain bisa untuk berguna untuk diri beliau-beliau sendiri, bisa juga untuk mencegah lingkungan terdekat atau orang-orang yang mereka sayangi supaya tidak tertipu. Seperti itu. Mungkin kita lihatnya lansia kok buat apa cek fakta, tapi jangan salah, justru lansia ini mungkin mereka jadi pemuka agama yang apa saja yang disampaikan di majelis bisa langsung dipercaya semua jamaahnya. Mereka mungkin jadi kepala RW atau apa yang pengaruhnya itu sangat besar bagi masyarakat. Jadi memang kita gandeng seperti itu. Berarti ada skemanya yang bisa mempermudah untuk melawan hoax begitu ya dari Mavindo. Kalau dari Aji sendiri ada nggak sih, Mbak Tika, mungkin usulan dari Aji ini kepada pemerintah untuk menekan angka penipuan-penipuan yang seperti ini? Karena kalau berbicara hoax, kayaknya udah bosen ya kita. Tapi kalau berbicara penipuan ini kan nggak habis-habisnya juga gitu loh. Kasihan justru, karena kalau hoax kan mungkin
kita ya bisa kerugiannya material, tapi kan banyak juga yang imaterial, mungkin kayak waktu dan segala macam. Tapi kalau sudah penipuan hingga materi, ada nggak usulan dari Aji sendiri untuk menekan angka kasus seperti ini? Perlu ada upaya penegakan hukum yang lebih bersifat mencegah sih sebenarnya. Jadi ketika kita selama ini mengenal hukum pidana itu melapor ke polisi lah misalnya, ke aparat penegak hukum, itu kan melihat proses yang panjang dan kemudian butuh energi dan uang yang nggak sedikit juga loh untuk menyusun melapor, meluangkan waktu, mengawal sampai kemudian pada bukti-bukti sudah ada gitu loh. Mungkin perlu ada memang institusi atau upaya penegakan hukum yang bersifat mencegah. Jadi ketika sebelum jatuh korban itu ketika sudah terdeteksi nih misalnya jaringan komplotannya itu yang ini, yang bisnis ini lagi gitu loh. Udah ada datanya orang yang ini komplotnya ini, sebenarnya sudah ada datanya. Tinggal gimana mencegah, ibaratnya kayak ya ditangkap sebelum memang jadi korban gitu loh. Oke. Mungkin perlu lebih diperkuat gitu ya. Jangan sampai hanya yang melapor ataupun juga yang menyenggol yang besar dalam tanda kutip itu baru yang rame gitu ya. Kayak kalau kita coba flashback mungkin di tahun 2000 sekian lah ya, belasan ini kan ada kayak first travel gitu ya, yang lagi-lagi menyenggol yang pokoknya banyak banget yang besar-besar ini baru terkuak gitu ya. Tapi jangan sampai menunggu besar, namun justru kerugiannya pun juga yang dirasakan oleh masyarakat itu juga banyak begitu ya. Sudah terlanjur begitu ya. Tapi kalau dari Aji sendiri agar kasus seperti ini tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi, ada nggak literasi yang dilakukan oleh Aji kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih terbuka begitu wawasannya? Ya mungkin nggak secara langsung ya mengajak atau ada program-program, karena memang aliansi jurnalistiknya adalah organisasi profesi, jadi lebih ke jurnalisnya. Nah dari jurnalisnya juga ada fungsi edukasi sebenarnya ke masyarakat. Betul. Jadi selain memang menjalankan fungsi kami dengan ketika ada kepentingan publik kayak ada masyarakat sekelompok orang yang kena tindak kejahatan, penipuan, ya kita juga dorong diliput dalam pemberitaan, tapi juga lebih ke menularkan mindset jurnalistik juga, kayak skeptis ya. Lihat ini selisihnya 50%, ya kita pengen secara naluri pengen yang murah ya, tapi kalau misalnya itu jadi penipuan kan jadi rugi 2 kali. Nah, skeptis itu sebenarnya penting ya, nggak menahan diri untuk tergiur hal-hal yang justru malah merugikan lebih besar di belakang. Karena kalau nggak salah, kalau di Indonesia itu kalau udah dapat diskon, selisih harga yang lumayan itu langsung jadi tujuan utama ya. Oke, tapi yang pasti kalau tadi dari Mavindo sedikit karena mengingat durasi juga begitu ya pemirsa. Dari Mavindo untuk saat ini upaya dilakukan tular nalar lansia tadi sudah efektifkah untuk menekan angka hoax di masyarakat, terutama untuk masalah-masalah travel agent khususnya umroh begitu? Kalau untuk efektif atau tidak efektif sebenarnya kita belum sampai riset ke situ ya, maksudnya. Cuma setidaknya beliau-beliau lansia yang kami gandeng untuk program ini setidaknya sudah tahu bagaimana membentengi diri sendiri dan orang-orang terdekat, bagaimana mengenali ini hoax atau bukan, sekiranya apa yang merugikan mereka, berpotensi merugikan atau bukan, seperti itu. Jadi selain untuk lansia ada juga kita tular nalar yang dilakukan untuk yang mahasiswa seperti itu, ada kelas-kelasnya sendiri sih. Seperti itu. Untuk terjun ke sana begitu ya. Jadi memang kita maunya merangkul semua lapisan masyarakat ini. Ayo kita bisa kok mencegah ini penipuan biar tidak terjadi seperti itu. Oke, dari Aji sendiri target apakah tadi kan memang kita sudah edukasi juga ya profesinya, itu juga udah edukasi memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi apakah akan juga terjun lebih seperti Mavindo, lebih literasi medianya ke kalangan-kalangan tertentu, atau cukup dengan menyajikan pemberitaan yang benar-benar cek fakta? Kalau Aji sendiri konstituennya selain jurnalis juga ada pers mahasiswa. Ini kan salah satu bibit generasi muda itu ke depannya. Kalaupun nanti dia selesai kuliah nggak jadi jurnalis, dia ada nilai-nilai jurnalistik, profesionalisme dan ilmu-ilmu itu yang kemudian bisa menyebar. Itu sih. Dan tentu saja nggak cuma educate, ya fungsi jurnalis dan jurnalisme itu juga to advocate juga ya, ketika ada masyarakat yang dirugikan, itu juga salah satu peran kita bisa masuk di situ. Bagaimana tetap
selain pemberitaan juga tetap dikawal gimana sih, bagaimana masyarakat bisa tetap mendapatkan haknya atau. Oke. Cukup menarik ya untuk pemirsa mengenai travel agent palsu, karena memang kita ketahui kalau saat ini itu banyak sekali masalah-masalah mengenai traveling yang sangat dirindukan begitu ya, khususnya untuk kaum milenial saat ini, karena memang kita sudah sangat rindu sekali liburan-liburan. Tapi kenapa harga tiket masih melambung tinggi? Itu yang juga menjadi pertanyaan begitu ya. Tapi jangan sampai dengan melambungnya harga tiket tinggi ini justru Anda ditawari dengan harga tiket murah namun langsung percaya begitu saja. Harus cek fakta lagi, karena memang untuk travel agent palsu ini asli ada apanya atau ada apanya ya, pokoknya itulah. Tapi yang pasti cek fakta lagi, karena ternyata travel agen palsu ini ada nyatanya di dunia ini ataupun juga di Indonesia. Jadi jangan sampai Anda pun menjadi korban selanjutnya seperti tadi Mbak Artika yang sudah menjadi korban mengenai travel agent palsu ini. Kalau gitu saya Wayu Chan, sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus saksikan Cek Fakta RRI Surabaya.